Ya, pemirsa, perusahaan rintisan atau startup yakni Gojek dikabarkan akan melakukan merger dengan e-commerce raksasa asal Indonesia Tokopedia. Merger keduanya diproyeksikan akan menghasilkan valuasi senilai 20 miliar dolar Amerika atau setara dengan 280 triliun rupiah. Perusahaan rintisan atau startup dengan valuasi besar yang mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika yaitu Gojek dikabarkan akan melakukan merger dengan e-commerce raksasa asal Indonesia Tokopedia. Jika rencana merger tersebut dapat realisasi, maka integrasi model bisnis keduanya akan menghasilkan suatu ekosistem digital raksasa yang tidak tertandingi. Bahkan diproyeksikan merger keduanya akan menghasilkan startup Dekakorn dengan valuasi hampir 20 miliar dolar Amerika atau setara dengan 280 triliun rupiah. Namun tidak hanya startup di Indonesia, perusahaan lainnya seperti perbankan, badan usaha milik negara atau BUMN dan fintech juga akan ramai mengisi tahun 2021 dengan aksi merger dan akuisisi. Lantas bagaimana dampak dari tren merger dan akuisisi di tahun ini? Saksikan selengkapnya dalam menimbang dampak merger dan akuisisi korporasi di IDX First Session Closing Market. Ya, pemirsa, aksi merger dan akuisisi ini banyak dilakukan oleh korporasi di sepanjang tahun 2020, bahkan diproyeksikan akan terus berlanjut hingga tahun 2022 mendatang. Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, bagaimana kabar Mangi hari ini? Saya baik, terima kasih Pras. Oke, ini topik yang menarik begitu yang kita akan angkat siang hari ini terkait dengan rencana merger begitu ya, Gojek dan juga Tokopedia. Mungkin bisa dijabarkan sejauh mana prosesnya dan bagaimana rencana ke depannya, silahkan. Baik, terima kasih Pras. Namun sebelum berbicara lebih jauh mengenai topik hari ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada Pras. Biasanya dalam satu hari, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Pras sendiri ya untuk bermain dengan gadget ataupun menggunakan internet? Oke, kalau misalnya menggunakan internet ini juga dibagi dua nih Mangi, untuk pekerjaan dan juga pada saat weekend. Kalau pekerjaan di hari weekdays pada saat kita work from home misalnya tentu akan lebih lama lagi, di atas 5 jam. Kemudian untuk pada saat weekend lebih sedikit lagi begitu, karena banyak melakukan kegiatan luar ruang juga dan bersama keluarga. Luar biasa. Kalau saya, Pras, dalam satu hari ya biasanya menggunakan gadget ataupun menggunakan internet ini sekitar 3 sampai 4 jam lah ya. Dan biasanya saya menggunakan internet ini untuk bermain sosial media, kemudian untuk membaca berita dan juga tentunya untuk berbelanja online di e-commerce yang ada di Indonesia. Dan ngomong-ngomong bicara mengenai e-commerce nih Pras, ternyata e-commerce raksasa asal Indonesia yaitu Tokopedia ini berencana akan melakukan merger dengan startup raksasa asal Indonesia yaitu Gojek. Dan kita pun sudah tahu ya bahwa Tokopedia ini merupakan salah satu platform jual beli online yang menguasai pasar di Indonesia dan memiliki valuasi yang cukup besar, bahkan mencapai 7 miliar dolar Amerika dan menjadikan Tokopedia ini sebagai salah satu unicorn yang ada di Indonesia. Kemudian untuk Gojek sendiri juga merupakan salah satu startup dengan valuasi yang besar ya, bahkan lebih dari 10 miliar dolar Amerika dan menjadikan Gojek ini salah satu dekakorn yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya tujuan dari mergernya Gojek dan juga Tokopedia ini ke depannya adalah untuk semakin mudah ya dalam mengembangkan bisnis antara kedua belah pihak. Kemudian juga diproyeksikan akan semakin mudah untuk ekspansi bisnis dan juga bisa hemat atau bisa melakukan efisiensi dalam biaya ataupun dana. Kemudian jika memang terrealisasi rencana dari merger Gojek dan Tokopedia ini, maka kedepannya diproyeksikan akan menciptakan satu ekosistem digital yang sangat besar yang ada di Indonesia, Pras dan pemirsa. Itu dia, memang banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan begitu oleh perusahaan sendiri apabila melakukan merger. Tadi dari sisi valuasi juga akan bertambah, kemudian juga ini akan menjadi paling tidak tujuan investasi apabila memang perusahaan tersebut tercatat ya di pasar modal Indonesia. Tapi kalau bisa dijelaskan juga ini, adakah tujuan lain dari rencana merger Gojek dan juga Tokopedia selama ini? Iya, memang saat ini memang masih rencana sebenarnya ya untuk penggabungan dua entitas usaha tersebut ya. Betul. Antara Tokopedia dan juga Gojek. Tapi jika memang terrealisasi ke depannya ini diproyeksikan bisa semakin memantapkan niat
dari Gojek untuk menjadi super apps yang ada di Indonesia. Kemudian jika benar terrealisasi, antara Gojek dan juga Tokopedia ini kedepannya akan saling melengkapi karena ada beberapa layanan yang ada di Gojek tapi tidak ada di Tokopedia. Kemudian ada beberapa layanan yang ada di Tokopedia tidak ada di Gojek. Jadi jika kedua belah pihak ini merger atau bergabung begitu ya, ini akan menghasilkan satu fasilitas ataupun layanan digital bagi masyarakat Indonesia yang baru dan diproyeksikan ini sangat besar sekali. Kemudian selanjutnya dampak yang bisa dihasilkan ya dari merger ataupun penggabungan antara Gojek dan juga Tokopedia adalah dapat meningkatkan inklusi keuangan konsumen lewat perbankan digital. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu anak usaha Gojek yaitu GoPay baru saja mengakuisisi sekitar 22% saham Bank Jago. Kemudian diproyeksikan ke depannya toko-toko yang ada di dalam Tokopedia ini bisa semakin mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank tersebut dan diproyeksikan lagi ke depannya jika memang bisa terrealisasi merger antara Gojek dan Tokopedia ini akan menghasilkan valuasi yang sangat besar bahkan mencapai 20 miliar dolar Amerika, Pras. Wow, itu dia memang banyak sekali manfaat dan improvement yang bisa dihasilkan khususnya dari sisi valuasi, Mangi. Karena memang ini menggabungkan dua perusahaan besar di Indonesia ya, apabila memang ini rencana bisa terrealisasi ya antara Gojek kemudian dengan Tokopedia. Karena kita lihat valuasi kemudian manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat itu juga yang paling nantinya dirasakan oleh para penggunanya. Karena tadi beragam feature-feature ataupun layanan-layanan yang ada di Gojek, kemudian juga ada di Tokopedia ini akan dilebur menjadi satu sehingga banyak sekali layanan ataupun manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik dari sisi mungkin kita bisa membeli barang-barang, kemudian metode pembayarannya juga akan lebih mudah begitu. Jadi memang ini akan menjadi salah satu aksi korporasi yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia, Mangi. Iya, dan ternyata jika memang terrealisasi ya rencana dari merger antara Gojek dan Tokopedia ini bisa memberikan layanan dan fasilitas digital baru bagi masyarakat karena saling melengkapi antara kedua belah pihak tersebut yaitu Gojek dan Tokopedia, bahkan akan semakin memantapkan rencana Tokopedia untuk melakukan IPO di Bursa Efek karena valuasinya juga akan semakin besar. Tapi ternyata sebenarnya tidak hanya Gojek dan Tokopedia saja yang berencana untuk melakukan merger di Indonesia. Ternyata di sepanjang 2020 lalu saja ini sudah banyak sekali perusahaan baik perbankan, kemudian perusahaan BUMN yang telah melakukan merger ataupun akuisisi, Pras. Ya, itu dia memang menjadi salah satu momentum yang ditunggu nantinya apabila misalnya pun terjadi merger kemudian IPO, tentu ini akan menjadi sasaran investasi ya bagi investor pasar modal di Indonesia, Mangi. Tapi kalau kita lihat nextnya juga, adakah perusahaan-perusahaan lain juga nih yang akan melakukan merger di tahun 2021 karena momentumnya 2020 ini sedang bagus. Kemudian tadi sudah disampaikan di salah satu informasi berita, ini akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2022 mendatang ini. Aksi korporasi berupa merger. Baik, Pras dan pemirsa, ini saya coba berikan informasi ya terkait perusahaan apa saja sih yang sudah melakukan merger ataupun akuisisi ataupun yang baru berencana untuk melakukan merger dan akuisisi. Bisa disaksikan melalui layar televisi Anda, pemirsa, dari grafis berikut. Ini pertama saya berikan informasi terkait perusahaan-perusahaan yang telah merger ataupun yang baru berencana akan merger ya. Ini ada Bank Syariah Indonesia, yaitu penggabungan antara Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Mandiri Syariah. Nah, ini sudah berproses dan akan aktif nantinya di tahun 2021 ya, di tahun ini. Tepatnya pada bulan Februari mendatang. Kemudian ada rencana juga beberapa waktu lalu untuk pembentukan holding BUMN pangan. Isinya itu ada RNI, kemudian ada Perindo. Kemudian juga pembentukan pabrik baterai atau Indonesia Baterai Holding yang direncanakan ya melakukan penggabungan antara MindID, PLN, dan juga Pertamina. Tentunya rencana Gojek dan Tokopedia untuk merger juga masih ada. Kemudian ada kabar juga beberapa waktu lalu bahwa Gojek dan Grab ini juga akan melakukan merger. Kemudian fintech ya seperti OVO dan Dana dikabarkan juga akan melakukan penggabungan ataupun merger. Kemudian kita beralih untuk perusahaan-perusahaan yang telah melakukan aksi korporasi berupa akuisisi, yaitu ada Telkom dan Indosat, di mana untuk Telkom sendiri melalui anak usahanya yaitu Mitratel ya, mengakuisisi sekitar 2.100 menara Indosat dengan total
digital nilai mencapai 4.000 triliun rupiah. Kemudian ada GoPay dan Bank Jago ya. GoPay ini mengakuisisi sekitar 22% saham Bank Jago, dan juga ada Bukopin yang diakuisisi oleh Kukmin Bank. Ternyata memang banyak sekali Pras ya di sepanjang 2020, bahkan terus berlanjut ini di tahun 2021 mengenai akuisisi ataupun merger yang akan dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Oke, tapi kalau berdasarkan data yang sudah Mangi dapatkan, begitu riset yang sudah dilakukan, sebenarnya alasan utama begitu dari aksi korporasi berupa merger ini apa sih sebenarnya? Ya, bahkan sebenarnya ya menurut beberapa analis Indonesia, analis ekonomi Indonesia ya, di tahun 2021 ini akan semakin marak lagi aksi korporasi berupa merger dan akuisisi, bahkan akan berlanjut sampai dengan tahun 2022. Bahkan untuk perbankan, kemudian perusahaan jasa keuangan ya, kemudian fintech, ini akan semakin marak melakukan merger ataupun akuisisi. Alasannya karena ternyata di tahun 2021 ini pemerintah telah memberlakukan pemberlakuan modal minimum. Contohnya bagi perbankan buku 1, di mana sebelumnya untuk perbankan buku 1 pemerintah memberikan batasan modal inti ya sekitar 100 miliar rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah. Tapi di tahun 2021 ini pemerintah menaikkan batas modal minimum tersebut untuk bank buku 1, yaitu menjadi 1 triliun rupiah sampai dengan 3 triliun rupiah. Kemudian dari penggabungan ataupun akuisisi antara perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini juga bisa menghasilkan satu perusahaan baru dengan valuasi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kemudian saat ini memang untuk kondisi perusahaan di Indonesia ya memang bisa dikatakan sedang merintis ataupun sedang recovery, Pras. Karena akibat terdampak pandemi COVID-19 di tahun 2020 lalu, dan ekonomi Indonesia juga saat ini sedang recovery ya bisa dikatakan. Jadi untuk menyelamatkan perusahaan ataupun bisnisnya, akhirnya beberapa perusahaan di Indonesia ini memilih untuk melakukan merger ataupun akuisisi. Tapi kedepannya diproyeksikan jika ekonomi sudah mulai membaik, maka tren merger dan akuisisi ini bisa saja berkurang atau bisa saja menurun ke depannya. Bahkan saat ini jika kita bicara mengenai pemberlakuan modal minimum, ini juga sudah diberlakukan oleh OJK kepada fintech yang ada di Indonesia, Pras ya. Betul, financial technology ini menjadi salah satu sektor juga yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Tentu dengan adanya pemanfaatan teknologi digital, akhirnya industri keuangan pun juga ini berevolusi, bahkan bisa dikatakan memanfaatkan teknologi digital secara masif. Dan ini pun untuk meningkatkan dari sisi likuiditas, bagaimana juga meningkatkan dari sistem tata kelola perusahaan, kemudian menjaga ekosistem perusahaan. Akhirnya otoritas jasa keuangan memberikan batasan nih yang lebih kuat lagi dari sebelumnya 2,5 miliar rupiah menjadi 15 miliar rupiah, sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan yang tadi berbasis financial technology juga lebih kuat lagi dalam berdaya saing, kemudian bagaimana menciptakan lagi bisnis-bisnis baru yang lebih jauh lagi perkembangannya dengan permodalan yang lebih kuat lagi, Mangi. Iya, dan jika kita cermati lebih jauh sebenarnya rencana merger ataupun akuisisi dari beberapa perusahaan yang ada di Indonesia ini juga bisa memberikan dampak yang baik bagi negara. Kita ambil contoh dari rencana merger Tokopedia dan juga Gojek ya. Jika memang hal tersebut bisa terrealisasi, maka akan menciptakan satu ekosistem digital baru di Indonesia yang akan menggerakkan ekonomi digital di Indonesia. Jika ekonomi digital di Indonesia ini semakin baik ke depannya, maka sumbangan ke PDB-nya juga akan semakin tinggi. Dan sedikit informasi, di tahun 2020 proyeksi sumbangan ekonomi digital terhadap PDB Indonesia diproyeksikan ya mencapai 11% dan ditargetkan di tahun 2025 nanti ini mencapai sekitar 25%. Dan sebenarnya penggabungan dari beberapa perusahaan lainnya, contohnya BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah ini juga bisa menciptakan dampak yang baik bagi negara ya, Pras ya? Tentu kalau kita bicara mengenai merger dari perusahaan-perusahaan milik pemerintah, apalagi yang berbasis syariah, juga kita ketahui bersama ini Indonesia ini kan ditargetkan ataupun pemerintah sudah memasang target akan menjadi pusat keuangan dan ekonomi syariah dunia, sehingga bank-bank yang ada di Indonesia yang berbasis syariah pun digabungkan, dilebur begitu dengan melakukan merger, dan tentu manfaatnya luar biasa sekali yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tadi literasi keuangan juga akan semakin meningkat, kemudian juga bagaimana pemahaman masyarakat juga akan terus
dilakukan sosialisasi oleh pemerintah sehingga dampaknya juga akan lebih luas lagi. Kemudian manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat pun akan lebih masif lagi. Kita tahu juga ini selain mendorong inklusi dan juga literasi keuangan, merger ini juga dapat memperkaya lagi ini pilihan tentunya bagi investasi, kemudian meningkatkan juga rasa kepercayaan diri dari masyarakat karena dengan adanya penggabungan berarti likuiditas bank yang sudah dilebur ini akan lebih kuat lagi begitu dalam menghadapi persaingan khususnya mungkin dengan bank-bank konvensional yang sudah kita tahu memiliki permodalan yang cukup besar juga sehingga ini akan meningkatkan daya saing kemudian akan meningkatkan juga performa secara bisnisnya ke depan, Mangi. Iya, dan kita ambil contoh lain ya dari rencana merger antara Mind ID, kemudian PLN dan juga Pertamina untuk membentuk pabrik baterai terkait dengan pengembangan mobil listrik ya atau EBT di Indonesia ini. Jika memang itu bisa terrealisasi, maka tentunya pemerintah ataupun Indonesia ini membutuhkan investor ya untuk menaruh dananya dalam proyek tersebut. Jika semakin banyak investor yang masuk ke Indonesia, semakin banyak lagi pabrik-pabrik yang terbangun ya, ini artinya akan semakin banyak juga menyerap tenaga kerja di Indonesia. Jika semakin banyak tenaga kerja yang terserap di Indonesia, artinya bisa mengurangi pengangguran yang memang jumlahnya sempat bertambah di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Pras. Betul. Nah, menghadapi maraknya aksi korporasi berupa merger dan juga akuisisi nih, baik dari perusahaan non BUMN dan juga BUMN, kira-kira nih, Mangi apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu? Apakah dukungan juga harus lebih dikuatkan lagi atau mungkin dalam bentuk belit-belit lain yang harus dikeluarkan oleh pemerintah misalnya? Ya, contohnya jika di tahun 2021 ini sampai 2022 mendatang ya, ini akan banyak sekali rencana merger dan akuisisi dari fintech ataupun perbankan. Artinya OJK harus mendukung dan harus tetap mengawasi. Kenapa? Karena sebenarnya salah satu tujuan dari rencana merger ya ataupun akuisisi ini adalah untuk menolong bisnisnya ya agar bisa tetap bertahan. Kemudian jangan sampai ke depannya jika semakin banyak perusahaan-perusahaan ataupun fintech kemudian perbankan ini yang melakukan merger ataupun akuisisi, artinya kuantitasnya semakin banyak tapi kualitasnya tidak terjaga. Jika kuantitas semakin banyak tapi kualitasnya tidak terjaga, maka akan merugikan beberapa pihak termasuk salah satunya adalah konsumen dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian contoh lainnya terkait dengan rencana penggabungan antara Tokopedia dan juga Gojek, ini pemerintah harus mengawasi agar barang-barang yang ada di dalam e-commerce tersebut, contohnya ini harus didominasi oleh produk lokal. Jangan sampai ke depannya ini didominasi oleh produk-produk impor, karena jika didominasi oleh produk impor, maka ini sama saja tidak akan menolong penjual-penjual dalam negeri ataupun UMKM yang ada di Indonesia. Jadi memang tetap ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan tren merger dan akuisisi di sepanjang 2020 yang akan terus berlanjut ya, diproyeksikan sampai tahun 2022 mendatang. Baik, berarti memang masih diperlukan dukungan pemerintah ya, baik dari sisi peraturan-peraturan, kemudian bagaimana dengan aturan turunannya, sehingga ini juga akan ditanggapi tentunya dengan positif oleh masyarakat dan juga para pelaku usaha, khususnya perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan merger di tahun 2021 dan mungkin tahun-tahun berikutnya, Mangi. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas data dan juga laporan yang sudah diberikan terkait dengan aksi korporasi berupa merger dan juga akuisisi. Terima kasih. Terima kasih, Pras. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mangi Feracong dan selanjutnya kami akan kembali dengan perbincangan yang lain terkait dengan infografik. Kita akan memberikan bagaimana sih merger-merger dari perusahaan besar di Indonesia. Sesaat lagi.